Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah kepadamu, ya Yesus, yang telah menang, yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur atas segala kasih kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Terlebih-lebih hari ini, di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kini tiba saatnya kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami secara benar isi hati Tuhan. Dan itulah yang senantiasa menguatkan kami untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Bersabdalah bagi kami, ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini dalam Minggu Paskah 12 April 2020, terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya, Salam. Kristus telah bangkit, Kristus menang. Saudara yang terkasih, tema renungan kita di Minggu Paskah ini adalah kuasa
kebangkitan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita pasti sudah melihat, sudah memahami bagaimana perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman dosa dan kematian. Tuhan Yesus berjuang secara total dan sepenuh hati, berjuang secara sempurna, perjuangan di dalam darah dan daging, dan perjuangan di dalam roh, semuanya telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari Taman Getsemani, ketika ia berdoa satu malam lamanya, ia berdoa dengan penuh kesungguhan ketika ia memohon kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau seandainya cawan ini biarlah berlalu dariku, dan janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga." Pada saat itu, pada malam itu adalah sebuah malam yang mengerikan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ia bergumul dengan sungguh-sungguh sampai keringat dan darah keluar dari dalam tubuhnya, saudara. Lalu ketika Tuhan kita Yesus Kristus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, maka ia diolok-olok, ia diludahi, ia dipukul, dan berbagai tindakan tidak manusiawi semuanya ia terima. Ketika tubuhnya yang sudah haus, sudah lapar, dan sudah dilelahkan oleh berbagai pukulan, lalu dipaksa lagi untuk memikul beban salib yang berat, ia pikul dengan mengerahkan seluruh kekuatan, seluruh sisa-sisa tenaga yang ada, dan ia terus melangkah. Ia memandang ke depan, ia melihat ke arah bukit itu dengan langkah yang tertatih-tatih. Ia menuju bukit itu, bukit Golgota. Sungguh menguras tenaga dan pikiran. Ketika harga dirinya direndahkan dengan mahkota duri yang menancap dalam di kulit kepalanya dan mengucurkan darah yang tanpa noda itu, sedikit pun niatnya tidak urung. Ia terus berjalan sampai di atas kayu salib. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Salib dan Golgota menjadi saksi bisu, tempat di mana ia telah mengikhlaskan semuanya, tempat di mana ia telah memilih untuk mengampuni setiap kita, tempat di mana ia memilih untuk merelakan nyawanya, tempat di mana ia siap untuk mengorbankan segalanya demi keselamatan saya dan saudara. Sungguh besar penderitaan, sungguh perih sengsara yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sang pemimpin keselamatan kita itu berada di dalam pertempuran yang amat dahsyat, ia memang terlihat kalah oleh kacamata dunia. Ia tersungkur di hadapan lawannya, dan ia tidak bisa berbuat banyak kepada lawannya sampai ia mati di kayu salib, lalu ia dikuburkan. Namun lihatlah saudara, Allah kita tidak membiarkan kekuatannya tertawan. Allah tidak membiarkan kehormatannya diinjak-injak. Sekarang Tuhan kita bangkit dengan kuasanya yang besar, seperti diuraikan di dalam Mazmur pasal 78 ayat 61 dan 65, bahwa ia seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia diserang, tetapi sekarang ia balik menyerang dengan kekuatan yang amat dahsyat.
Dan bukan hanya itu saja, ia juga membuat musuh-musuhnya jatuh tersungkur di hadapannya dan berkuasa atas mereka. Di dalam nas firman Tuhan yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka dunia gemetar. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, terjadi keajaiban yang luar biasa. Dan kita melihat para tentara yang menjaga kubur, tentara Romawi yang gagah perkasa, yang dengan kesombongannya menutup pintu kubur dengan batu yang besar, sekarang mereka terlihat pucat, tergeletak seperti orang mati. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang Tuhan kita adalah juaranya, kemenangannya sekali untuk selama-lamanya. Semuanya ini membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu berdiri di hadapan Tuhan Allah kita yang maha suci itu. Inilah kuasa kebangkitan Tuhan kita yang merupakan dasar dari iman kita, dasar dari segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita akan dua hal. Yang pertama, janganlah kita takut lagi untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kalimat janganlah takut ini di dalam nats ini, Bapak Ibu, kita temukan dua kali disampaikan. Pertama disampaikan oleh seorang malaikat yang datang dari surga untuk menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan kita Yesus Kristus. Dan begitu juga disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para Maria, kepada sekelompok perempuan yang datang untuk melihat kubur yang kosong itu. Dan kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam firman Tuhan, maka disebutkan sebanyak 365 kali kata jangan takut. Ini membuktikan bahwa Tuhan sebenarnya hendak memberi kita kekuatan dan tidak perlu menjalani hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Setiap hari ia mengatakan jangan takut, jangan takut. Karena kenapa? Emmanuel, Tuhan beserta kita. Kebangkitannya menjadi sukacita bagi kita, kemenangannya menjadi kemenangan bagi kita juga. Sekarang Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Jangan takut, ya. Jadi hendaknya ini kalimat yang memberi kekuatan kepada kita seperti pada saat itu. Kalimat ini, perintah ini memberi kekuatan kepada para Maria yang datang disalib, yang datang dikubur pada saat itu. Maka ini juga kalimat yang memberi semangat bagi kita, yang memberi kekuatan bagi kita untuk berani menjalani hari demi hari, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, berbagai kenyataan hidup yang mungkin pahit, penderitaan, penolakan, hinaan, dan semua konsekuensi yang terjadi ketika kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi hari ini Tuhan mengatakan jangan takut. Permasalahan hidup kita, pergumulan kita tidak sebanding dengan penderitaan, pergumulan yang pernah dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, perintah bagi kita, segeralah pergi dan katakanlah. Kalimat ini disampaikan kepada para Maria yang ada di kubur pada waktu pagi. Kalimat ini disampaikan oleh malaikat dan juga Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalimat ini berisi tentang penginjilan, berisi tentang misi untuk melayani, berisi tentang
perintah untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Ingat sekali lagi, perintah ini berisi tentang perintah untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang memberi kesejukan, kabar yang menyemangati, kabar yang memberi semangat hidup. Bukan kabar buruk, bukan kabar yang melemahkan, bukan kabar hoax dan lain-lain sebagainya. Di sini dikatakan di dalam nats yang barusan kita baca, perintah ini pertama sekali disampaikan kepada para Maria yang datang ke kubur. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus kepada para Maria? Kenapa bukan kepada para murid? Kenapa bukan kepada Petrus? Padahal selama ini kita mengenal Petrus sebagai sosok yang semangatnya berapi-api. Atau mungkin kepada salah satu murid yang lain, karena murid Yesus itulah yang kita lihat selama ini bergaul dekat dengan Tuhan Yesus. Ada apa dengan para perempuan ini? Ada apa dengan para Maria ini? Kenapa pertama sekali mereka yang melihat kubur yang kosong itu? Dan kenapa perintah ini pertama sekali diserukan kepada mereka? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya bukan secara kebetulan, tetapi ada sebuah rencana Allah yang besar bagi kehidupan para Maria yang datang melihat kubur Yesus pada pagi Minggu itu, Bapak Ibu. Menurut penelitian dikatakan bahwa perempuan itu memiliki keistimewaan. Perempuan itu memiliki kelebihan dibanding dengan laki-laki. Kelebihannya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mereka memiliki kekuatan untuk bercerita, untuk bercakap-cakap, untuk berbicara dengan begitu gigih, ya, abelira fahuhu. Nah, jadi ini sebenarnya harapan di balik kelebihan ini, di balik keistimewaan ini. Omasilo walangi i ogunae wa atohude ndra alabe ande sagabele fahuhu. Enaen nalafadunu misabaka kilima, atau dari pintu ke pintu, maka berita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus segera tersebar di mana-mana. Aliote boloso, aliote farongoge duria bemoso Yesuande. Sehingga orang-orang yang selama ini imannya sudah hambar, hatinya sudah tawar karena penderitaan Yesus, maka kembali dibangkitkan, kembali dipulihkan. Itu harapan sebenarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sayangnya kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 2b, maka di situ dikatakan ternyata para perempuan tadi yang diperintahkan untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus ini justru memberitakan kabar yang tidak benar. Apa yang mereka katakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 2b? Mereka katakan kepada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau kita membaca dalam bahasa daerah Nias itu lebih lucu lagi, Bapak Ibu. Mereka mengatakan nola tage duada balema ilah hizoso labe ia. Sungguh miris, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berita-berita yang dibawa oleh para Maria kepada para murid itu sudah melemahkan, menghilangkan semangat para murid dan orang-orang yang percaya pada saat itu. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu, biar kita tahu bahwa pernyataan dari Maria yang pulang dari kubur yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri, telah dipindahkan di tempat yang lain, itu membuat banyak
sekali perdebatan-perdebatan, dan ada banyak orang yang tidak percaya akan ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa disayangkan kelebihan para perempuan tadi justru dipergunakan pada hal-hal yang tidak baik. Mereka justru menyebar, memberitakan kabar bohong, memberitakan hoax, memberitakan kabar-kabar yang tidak benar. Padahal sebelumnya Yesus pernah bercerita kepada mereka bahwa ketika ia menderita, mati di kayu salib dan dikuburkan, maka pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dalam kemuliaannya. Bahkan ketika mereka datang ke kubur, juga malaikat yang datang untuk menggulingkan batu itu sudah menyampaikan kepada para perempuan itu bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati, sama seperti yang katakan sebelumnya bahwa 3 hari setelah ia meninggal maka ia akan bangkit kembali. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan, mempergunakan kelebihan-kelebihan kita pada hal-hal yang tidak baik, pada hal-hal yang tidak bermanfaat, akan mendukakan hati Tuhan. Hari ini kita diajak, kita diingatkan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu secara benar. Ceritakan fakta seperti diuraikan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini bukan mitos, ini bukan dikarang-karang. Penulis surat di dalam Injil yang keempat, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama-sama menceritakan secara detail bagaimana proses, bagaimana situasi yang terjadi ketika Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Di dalam nas firman Tuhan hari ini, para murid diajak untuk bertemu dengan Yesus di satu tempat, yaitu di Galilea. Untuk apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mengapa harus di Galilea? Mengapa bukan misalnya di dalam rumah Tuhan, atau di tempat di mana para murid selama ini berkumpul di dalam sebuah rumah? Mengapa harus di Galilea? Ada apa dengan Galilea ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Galilea adalah tempat yang paling bersejarah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Di Galilea banyak peristiwa yang tidak mudah dilupakan begitu saja oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Galilea adalah sebuah tempat yang aman, sejuk, tempat yang sangat damai. Disinilah Yesus menjalani masa kanak-kanaknya yang penuh bahagia. Bahkan ketika Yohanes ditangkap, disinilah Yesus menyingkir. Disinilah Yesus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dan yang paling terutama, yang paling penting, mengapa harus di Galilea? Para murid bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu karena di Galilea Yesus pernah memanggil muridnya yang pertama dari pencala ikan menjadi penjala manusia. Betapa penting tempat ini mengingatkan para murid akan panggilan itu, supaya mereka tidak mudah melupakannya. Galilea adalah tempat yang mengingatkan mereka akan panggilan surgawi, mengingatkan mereka akan tugas yang tidak boleh tidak mereka teruskan, yang tidak boleh tidak mereka lakukan, yaitu untuk mencela manusia, untuk memanggil jiwa-jiwa, untuk memberitakan berita keselamatan agar semua orang bisa percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kapan dan dimanapun kita berada. Saudara bersediakah saudara? Bersediakah saya dan saudara? Hari ini firman Tuhan ini
mengajak kita untuk memberitakan. Kita diajak untuk melakukan hal yang mulia ini. Memang sungguh berat Bapak Ibu, dan tidak ada keuntungan secara duniawi. Kita hanya dilelahkan saja. Kita hanya dibuat repot untuk melayani bersama dengan Tuhan. Tetapi ingat bahwa pelayanan kita untuk memberitakan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk mengajak jiwa-jiwa agar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan sia-sia. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bahwa kita justru diselamatkan, kita mendapat upah yang setimpal yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan Paskah kali ini, hendaknya kita siap sedia, terutama kita yang sudah ditugaskan, dipercayakan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan di ladangnya. Pelayanan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan perintah yang paling terakhir ketika Yesus mau terangkat ke surga. Betapa penting perintah ini kita lakukan, maka ia terus mengingatkannya secara berulang-ulang kepada para murid dan juga kepada kita pada saat ini. Tuhan mau supaya hidup kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Lakukan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, karena hidup ini memang untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Sejauh demikian renungan kita hari ini, kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan saudara-saudari semuanya untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini yang menjadi ayat hafalan bagi kita, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekali lagi saya baca dan kita bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali dikuatkan oleh kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar kemerdekaan yang telah terjadi di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan, maut tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu kemenangan-Mu biarlah menjadi kemenangan kami hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami baca, Firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, kami mohon kuatkan kami agar kami terus melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini seperti tongkat yang memberikan kami kekuatan di saat berjalan, dan seperti suluh dan terang di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Noma fonodongo liu. Noma fonodongo.